Haleluya. Karya terbesar dalam hidup kami hanyalah Yesus dan melalui Yesus saja. Sungguh besar anugerah-Mu atas hidup kami, Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan sampai saat ini untuk kami boleh beribadah menikmati berkat Tuhan yang sungguh besar itu, yaitu karya keselamatan yang agung. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Karena kasih Allah kami masih boleh ada sampai detik ini. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Pakai mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, untuk hamba boleh menyampaikan apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang hamba mau, dan sesungguhnya tidak mencuri akan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dilek hati dan pikiran kami, jaga konsentrasi kami, agar kami dapat dilawat oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, jikalau di bulan kedua minggu pertama kita masih bisa menikmati berkat Tuhan melalui ibadah. Sekalipun kita tahu bahwa situasi detik ini atau saat ini semakin kurang menentu akibat wabah COVID-19. Namun itu tidak menyurutkan kita untuk tetap memiliki semangat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama kembali diingatkan firman Tuhan, merenungkan akan firman Tuhan, di mana tema di pagi ini berbicara tentang kasih agape. Sama-sama dengan saya katakan kasih agape. Kasih agape. Puji Tuhan. Saudaraku, setiap orang, kita tahu bahwa setiap manusia itu membutuhkan yang namanya dicintai. Setiap orang membutuhkan dikagumi. Setiap orang membutuhkan perhatian atau diperhatikan. Setiap manusia membutuhkan keamanan, membutuhkan kesembuhan, membutuhkan dikasihi, disayangi, diperhatikan. Setiap manusia juga butuh sahabat. Setiap manusia butuh akan penerimaan. Manusia butuh diampuni, didamaikan, dimengerti, ditolong, diakui, dihargai. Namun saudara, untuk memperoleh semuanya itu, kita akan lihat apa yang Alkitab katakan, apa yang sesungguhnya ingin Allah sampaikan melalui firman-Nya di pagi ini. Untuk setiap manusia, atau agar hari ini, bahkan di hari-hari yang akan datang, kita hidup di dalam kasih Tuhan. Kita hidup di dalam kasih Allah. Dan kita mengerti bagaimana sikap hidup kita ini. Bagaimana sikap hidup orang Kristen. Bagaimana sikap hidup orang percaya. Mereka hidup di dalam kasih Allah. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita membuka 1 Yohanes. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12.
Bagi yang sudah menemukan, mendapatkan dalam Alkitab saudara masing-masing, atau di Alkitab saudara, atau di HP suci saudara, mari bersama-sama katakan kepada saya, Allah adalah kasih. Amin. Dari konteksnya bicara tentang Allah adalah kasih. God's love, atau God is love. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Sekali lagi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya sempurna di dalam kita. Saya akan bacakan kembali di ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, apa dikatakan? Ia tidak apa? Mengenal. Sekali lagi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab apa? Sebab Allah adalah kasih. Tadi di awal saya katakan bahwa setiap manusia membutuhkan rasa untuk dicintai. Setiap manusia perlu dikasihi, membutuhkan rasa itu. Setiap manusia membutuhkan pertolongan, membutuhkan pengakuan, membutuhkan diakui. Namun kita perlu tahu bagaimana setiap manusia bisa mendapatkan itu. Sekali lagi, pagi ini kita akan berbicara fokus kepada Allah. Kasih agape. Ya, kasih agape. Atau kasihnya Allah. Atau kasih Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 4, 7 sampai 12. Sangat jelas sekali. Bahkan di Alkitab dengan jelas dikatakan, ketika Yesus melayani, ketika Yesus mulai melayani, yang menjadi penekanan Injil ini adalah kasih Allah. Bicara tentang keselamatan itu bicara tentang kasih Allah. Bicara tentang penebusan korban bersalah ini saudara korbannya, ini bicara tentang kasih Allah. Dari perjanjian lama sampai dalam perjanjian baru itu bicara tentang kasih Allah. Dari penciptaan sampai akhir zaman itu bicara tentang kasih Allah. Dari kejadian sampai wahyu ini bicara tentang kasih Allah. Bagaimana Allah begitu mengasihi manusia. Yesus memberi perintah saudara. Di Alkitab dicatat dengan jelas. Kalau saudara juga bisa melihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat pertama sampai 13 itu bicara tentang kasih. Yesus memberi perintah untuk setiap manusia dapat mengasihi atau saling mengasihi. Mengapa demikian saudara? Tentu saja karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi manusia. Amin. Karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Setiap orang yang hidup dalam kasih-Nya, atau setiap orang yang hidup dalam kasih Allah ini, berarti apa saudara? Berarti ia meyakini dengan sungguh-sungguh, ia mensyukuri atas apa yang sudah Tuhan kerjakan. Dan ia sungguh-sungguh mengerti
apa yang sudah ia terima dari Allah. Dengan demikian saudara, Yesus meminta kita untuk setiap manusia meneladani karakternya, meneladani hidup Yesus, yaitu apa? Mengasihi, memberikan yang terbaik bagi sesamamu. Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-7 dikatakan, saudara-saudara yang terkasih, yang kekasih. Ini sebuah perintah, sebuah ajakan. Marilah kita saling mengasihi. Ini bukan satu bentuk yang pasif, ini aktif. Diajak, ayo dong, ayo kamu harus mengasihi. Jangan sampai kamu tidak mengasihi. Dijelaskan kembali setelah diajak, diberitahu kenapa kamu harus mengasihi. Ya, karena kasih itu berasal dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang melakukan kasih ini tidak semudah mengatakan I love you. Gak gampang, saudara. Apalagi setelah suami istri bertengkar, ya, gitu. Kalau suami istri bertengkar, memang harus banyak duduk diam setelah bertengkar, berdoa, dan harus berani mengatakan, Ma, Pa, forgive me, yes, ampuni aku, lalu I love you. Saya kalau dengan istri saya, ya kalau bertengkar itu wajar, saudara. Ya kalau nggak bertengkar itu rasanya kalau makan tanpa garam rasanya. Dan jalannya sepertinya nggak ada batu-batu. Jalan kayak jalan tol, waktu masuk ke lubang baru, aduh. Nah lebih baik jalan ada batunya, ada lubangnya. Waktu jatuh saling menguatkan. Kalau bertengkar dengan istri, setelah bertengkar, Pa, I love you. Ma, I love you. Untung gak nyanyi lagu siapa tuh ya? Hati yang berbunga ya. Walaupun mungkin kita harus hancurkan ego kita, ini harus dikikis, dihancurkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang melakukan atau bicara tentang kasih gak mudah, gak gampang, saudara. Kalau mudah Yesus gak katakan itu, gak beritahu kepada para murid. Karena sulit makanya Yesus lakukan, Yesus katakan itu. Saudara mau dapat gelar apapun, saudara mau dapat gelar S1, S2 sampai S8, saudara kalau nggak punya kasih itu omong kosong, sama juga bohong. Betul kan? Saudara mau punya uang banyak, saudara mau terkenal, punya kedudukan, pintar seperti apapun, tapi kalau saudara tidak memiliki kasih, bagaimana saudara punya uang banyak, ada orang sakit, orang susah, orang nggak bisa makan, saudara nggak mau membantu. Saudara sekaya apapun, kalau saudara tidak mau memberi bukan dengan terpaksa, tapi dengan kerelaan. Karena apa? Dia mengerti bahwa apa yang ia miliki itu berasal dari Tuhan. Dan kalau berasal dari Tuhan, dia harus berikan lagi kepada orang. Pak pendeta ini bicara tentang duit ketika berkhotbah. Enggak, saudara. Ini sungguh-sungguh agar hidup orang Kristen bisa berdasarkan firman. Tidak hanya pintar berteori, betul? Hati-hati, saudara. Hati-hati Bapak Ibu.
Saya harus buka ini ya, karena sedikit sesat. Hati-hati. Orang Kristen jikalau tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ini sungguh kejam. Tuhan tidak minta orang Kristen lebih hebat berteori, tapi yang Tuhan mau, kamu harus lakukan, aplikasikan semua yang engkau miliki, yang pernah engkau pelajari bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, melakukan kasih ini memang tidak mudah. Tidak semudah mengatakan I love you. Tidak seindah mengungkapkan kata-kata ini. Namun perhatikan, kasih membutuhkan hati yang tulus. Hati yang tulus dari dalam kesungguhan. Dan tentu saja kasih yang tulus ini menuntut pengorbanan. Menuntut pengorbanan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Kita tahu kita katakan. Sebab manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa adalah maut. Kita tahu dalam Kejadian pasal 3 manusia jatuh dalam dosa. Tetapi saudara, perjalanan terus menerus ini sebuah proses sampai kepada karya penebusan itu. Puncak tertinggi dari keselamatan adalah salib. Amin. Puncak tertinggi dari keselamatan itu adalah salib. Ada 7 perkataan salib, di mana Yesus terakhir kali dia berkata, "It's done." Tetelestai, selesai. Tetapi kasih Allah tidak berhenti. Dia tetap mengasihi saudara dan saya. Dia tetap mengasihi orang yang berdosa. Sekali lagi Bapak Ibu, kasih menuntut yang namanya pengorbanan. Harus ada yang dikorbankan. Tidak segampang apa yang kita bayangkan. Tidak semudah apa yang kita ucapkan. Harus ada yang dikorbankan. Mengasihi harus bayar harga. Yesus mengajarkan kasih yang sesungguhnya. Sesuai dengan tema kita di pagi ini berbicara tentang kasih agape. Yesus mengasihi setiap manusia berdosa. Dia lebih dahulu, Allah lebih dahulu memberikan itu. Inilah kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang tidak bersyarat. Amin. Kasih Allah adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih manusia pasti bersyarat. Kalau kamu mengasihi saya, ayo ada balasannya. Apa? Kasih Allah adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih agape adalah sifat inti Allah ini. Karena dikatakan Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. Sudah jelas dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. Dan kita juga bisa melihat di ayat-ayat selanjutnya, atau di pasal-pasal selanjutnya, atau berbicara tentang Injil, atau beberapa kitab yang mengatakan atau berbicara tentang kasih. Kasih agape bukan sekedar satu gerakan dari hati yang lahir dari sebuah perasaan. Saya mengasihi Dama karena melihat dia sangat sulit sekali. Tidak begitu. Kok Dama ini gak makan ya?
Kok badannya kurus, kenapa? Gitu. Ada apa? Akhirnya saya mulai. Karena perasaan muncullah kasih. Enggak begitu. Namanya kasihan. Betul. Karena damang gak makan kok awake kuru ngono ya. Sakno. Saya nggak mengasihi dia kalau saya hanya melihat dari fisiknya dia. Yang ada adalah kasihan. Itu bicara tentang perasaan. Saudara, kasih ini bicara tentang satu gerakan. Ada kehendak, ada keinginan, sebuah pilihan yang sengaja, yang harus dilakukan, dan tidak ada tebang pilih. Kasih juga berhubungan dengan yang namanya ketaatan. Ketika engkau melihat orang susah, ketika engkau melihat ada begitu banyak orang yang belum diselamatkan, yang menderita, yang akan binasa, engkau taat untuk mengasihi dia. Kasih berlandaskan ketaatan dan juga komitmen. Waktu kami menikah, tentu di hadapan hamba Tuhan dan jemaat Tuhan ada komitmen yang kami ucapkan. Walaupun ketika pasang cincin gemetar. Florent Tiffany dan Natalie Rarum berusia di Tuhan. Aku mencintai kamu. Aku memilih kau sebagai istriku. Baik dalam keadaan susah, senang, sakit, sehat, menderita, kaya, miskin. Itu diungkapkan. Itu sebuah komitmen. Saudara, kalau bukan karena kasih Tuhan, tidak akan pernah bisa perkataan itu keluar. Ini perkataan dan pernyataan. Karena Tuhan yang sudah perintahkan itu, kamu harus lakukan. Kasih agape. Dalam bahasa Yunaninya agapao. Ya kalau di belakang bentuknya tunggal, kalau saya tidak salah. Ya, mungkin nanti saya akan belajar dari masternya ya, Pak Dama. Ya, yang dia kandidat. Puji Tuhan. Betul ya Pak? Agapao adalah sesuatu yang seringkali bicara tentang individu, seseorang. Sekali lagi banyak orang bicara tentang kasih, atau bicara tentang kasih ini begitu sulit untuk dipraktekkan. Saudaraku dikasih Tuhan, banyak sekali akhir-akhir ini tengah-tengah pandemi COVID-19, bahkan beberapa waktu lalu badai bencana terjadi di bangsa kita. Sriwijaya turun di tengah-tengah laut. Banjir bandang, banjir di Sulawesi, di Sulawesi Utara, gempa bumi Sulawesi Barat, Majene dan Maluku, di Kalimantan Selatan, di Garut. Pertanyaannya, banyakkah orang yang mau menolong mereka, yang mengasihi mereka? Saya mencoba untuk mencari dukungan. Puji Tuhan ada sekitar 8 orang yang mendukung. Walaupun jumlah populasi masyarakat atau di Indonesia hampir berapa juta jiwa manusia, 8 orang itu orang yang sungguh-sungguh digerakkan hatinya oleh Tuhan. Dia sadar.
sekalipun dia perlu ditolong, tapi tidak salah dia menolong. Amin. Jangan pandemi COVID-19 ini, karena COVID-19 membuat kita tidak bisa mengasihi orang lain. Jangan karena ekonomi kita dalam keadaan sulit, kita tidak mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan karena keadaan yang sulit, kita perhitungan dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang di luar sana yang membutuhkan kasih Kristus. Ayo, kalau Bapak dan Ibu sudah merasakan kasih Tuhan, kenapa Anda tidak mau membagikan kasih itu kepada orang lain? Apakah ketika engkau memberi dengan 1.000 rupiah engkau takut jatuh miskin? Maaf, saya harus bicara kali ini. Jangan karena COVID, jangan karena ekonomi sulit, Anda berpikir bagaimana saya bisa membantu orang sedangkan keluarga saya saja mengalami kesulitan. Saudaraku, saya pernah menulis di satu status media sosial, karena saya tahu saya dikasihi oleh Tuhan, dan saya merasakan kasih itu. Saya bukan orang yang berkelebihan, tapi saya belajar bagaimana mengasihi dengan cara memberi. Memberi dari kelebihan itu sudah biasa, tetapi memberi dari kekurangan itu hal yang sangat luar biasa. Saudara ingat seorang janda di Sarfat, dia memberi dari apa yang dia miliki, semua dia kasih. Sekalipun janda ini membutuhkan itu, kenapa dia bisa lakukan itu? Karena dia tahu bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi dia. Karena dia tahu Tuhan mengasihi dia. Ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan saudara. Halo, lihat kanan kirimu tetanggamu yang saat ini dalam keadaan sulit. Praktekkan kasih Tuhan itu. Praktekkan kasih Allah itu. Saudaraku, dikasih Tuhan mengasihi sesama adalah mentaati perintah Tuhan, bukan perintah pendeta, bukan perintah saya, tetapi mengasihi sesama adalah perintah Tuhan, mentaati akan perintah Tuhan. Akhir-akhir ini sekali lagi saya mau katakan, ada begitu banyak orang yang tidak lagi memperhatikan kasih. Yang mereka puji adalah kekuatan dan kepentingan mereka secara pribadi. Ada begitu banyak orang yang mengejar akan kekuasaan. Ada begitu banyak orang yang hidup bukan dalam kebenaran. Ada begitu banyak orang yang hidup sebagai penjilat dan bukan sahabat. Hidup egois, hidup mementingkan diri sendiri, sombong, tidak lagi rendah hati. Kenapa saudara ini terjadi? Karena dia tidak mengalami Tuhan, karena dia tidak mengerti akan kasih Allah. Kemarin saya melihat di media sosial, bahkan di media televisi, tingkat kejahatan begitu tinggi. Anak bunuh ibu kandungnya. Kemarin lagi saya lihat lagi seorang perempuan tertancap di bambu. Pembunuhan, penganiayaan, narkoba, korupsi. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak paham akan firman. Mereka tahu firman, tapi mereka tidak hidup dalam firman itu. Mereka tahu kasih, tapi mereka tidak menghidupi kasih itu. Kasih hanya sebatas di bibir saja. Sekarang manusia hidup begitu materialistis dan hedonistis, sehingga tidak lagi mengalami sentuhan kasih
dan membuat manusia jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ingat baik-baik bahwa kasih agape ini bukanlah sebuah kasih yang diproduksi oleh manusia. Tidak. Kasih agape ini tidak diproduksi oleh manusia. Kita tahu ada 4 jenis kasih. Kasih storge, kasih karena hubungan keluarga. Kasih filia, itu kasih karena hubungan persahabatan atau pertemanan. Kasih eros, itu kasih karena hubungan seksual. Dan agape ini adalah kasih Tuhan kepada manusia. Sekali lagi, kasih agape bukan kasih yang berangkat dari bawah naik ke atas. Hebatnya kekristenan bicara tentang keselamatan bukan dari bawah naik ke atas, tapi dari atas turun ke bawah. Manusia tidak bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan, walaupun dia harus lakukan itu. Kenapa saudara? Karena kita terbatas. Tetapi Allah bisa memberikan yang terbaik kepada manusia. Kenapa saudara? Karena Allah kita, Allah yang tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Makanya karya keselamatan kasih Allah yang besar itu berangkat dari atas turun ke bawah. Ada orang yang mengatakan, kenapa Tuhanmu bisa jadi manusia? Dia bisa melakukan apapun karena dia adalah Allah. Amin. Dia Allah sudah. Oh, manusia ora iso. Tapi karena dia Allah, dia sanggup melakukan apapun. Allah melakukan ini itu berdasarkan kasih yang sungguh besar. Sekali lagi Bapak Ibu, dimanapun saudara berada saat ini, dengarkan baik-baik bahwa agape adalah kasih yang hanya bisa manusia dapatkan dari Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 4:8 dikatakan apa? Bahwa Tuhan adalah kasih. Dialah sumber kasih agape. Dan bahkan dialah definisi daripada kasih agape itu sendiri. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu di ayat-ayat sebelumnya, dan setiap orang yang mengasihi lain dari Allah dan mengenal Allah, ingat baik-baik, setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah. Kenapa demikian? Iya, karena Allah lebih dahulu mengasihi manusia. Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi ibu gembala. Kenapa demikian? Iya, karena ibu gembala juga sudah mengenal Allah. Lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ingat baik-baik, barang siapa tidak mengasihi, apa dikatakan? Ia tidak mengenal Allah. Anda silakan pilih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, saudara. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Saya pernah katakan, dia yang kudus, dia yang suci turun ke dalam dunia, dibuat orang menjadi berdosa padahal dia tidak berdosa. Dia yang kaya, dia punya sekali, turun ke dalam dunia dijadikan miskin, saudara. Agar saudara dan saya yang miskin ini secara rohani diperkaya oleh firman Tuhan. Inilah kasih itu. Ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi apa saudara? Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Sekalipun kitab ini bicara tentang keselamatan, saudara. Tetapi ingat baik-baik, jika tidak ada kasih Allah dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, maka rumah tanggamu akan mengalami kekeringan. Sehebat apapun Anda melayani Tuhan, jika tidak ada kasih dalam rumah tanggamu, rumah tanggamu akan mengalami kekeringan, akan keropos, mudah jatuh, mudah hancur.
Tetapi jika engkau menempatkan kasih Tuhan di tengah-tengah rumah tanggamu, di tengah-tengah pelayananmu, di tengah-tengah studimu, di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah bisnismu, yakin dan percayalah akan ada urapan baru yang sungguh luar biasa. Haleluya, 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 puji Tuhan. Dahsyat. Saya pagi ini rasanya sungguh berapi-api, saudara. Saya kalau bicara ya, ini renungan saya sampai jam 3:30 ya 3. Ini perenungan saya mau bicara apa Tuhan? Jam 3:15 baru saya mulai merasakan, oh ya Tuhan katakan, hei, jangan bicara apa yang kamu mau, bicara apa yang Alkitab mau. Mulai Tuhan kasih informasi ini, saudara, bahwa bukan kamu yang lebih dahulu mengasihi Tuhan, tapi aku loh yang lebih dulu mengasihi kamu. Ayo dong, kamu sampaikan ini kepada banyak orang. Jangan pernah padamkan kasih itu. Jangan hanya karena pandemi COVID-19 engkau tidak mau tolong saudaramu, engkau tidak mau tolong sahabatmu, engkau tidak mau memberi bagi pelayanan, engkau tidak mau memberi lagi bagi pekerjaan Tuhan. Jangan hanya ketika ada persoalan ini hilang kasihmu. Jangan menjadi orang yang egois. Saudara dikasihi Tuhan, kita tidak bisa mengasihi jenisnya, dikatakan mengasihi Tuhan dan sesama dengan kekuatan kita sendiri. Betul? Saya tidak bisa mengasihi Pak Dama dengan kekuatan saya. Tidak bisa. Saya terbatas. Tapi kita punya Allah yang unlimited, yang tidak terbatas. Bukan hanya Telkomsel saja yang unlimited. Telkomsel unlimitednya tapi tidak kekal. Betul? Hanya iklan saja itu unlimited. Karena apa? Karena itu bisnis. Tapi Allah kita yang tidak terbatas ini, Dia yang menghasilkan segalanya. Banyak suami istri, kenapa di awal mengatakan sebelum menikah, I love you, selalu mengatakan demikian. Aku cinta padamu. Kulo trisno karo kowe. Tapi ketika menikah, berjalannya waktu, mulai ada riak-riak kecil, mulai ada riak, mulai masuk kepada gelombang, masuk kepada ombak yang besar, dan mereka tidak tahan. Akhirnya selesai. Kenapa? Karena tidak ada kasih Allah di tengah-tengah keluarga. Saudara teringat dengan para murid ketika mereka di Danau Galilea, ketika ada badai. Yesus sedang apa, saudara? Sedang tidur. Badai begitu kencang menghantam kapal mereka. Ada dua poin yang saya ambil. Yang pertama, Allah begitu mengasihi mereka, Ia ada bersama-sama dengan mereka. Yang kedua, sekalipun Allah ada bersama-sama dengan mereka, kok mereka gak percaya gitu. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, persoalan apapun, sebesar apapun badai yang menghantam rumah tanggamu, menghantam pelananmu, menghantam usahamu, menghantam studimu, menghantam bisnismu, harus ada Yesus. Libatkan Yesus dalam, dan ingat akan kasih itu, kasih Tuhan yang begitu besar atas
atas hidup kita. Agape bukanlah jenis kasih yang tergantung kepada situasi maupun kondisi. Kasih agape ini menyangkupkan kita ketika Alkitab katakan, ketika pipimu ditampar sebelah kiri, kasih pipimu sebelah kanan. Jangan ketika kau tampar pipimu sebelah kiri, kau kasih kaki kanan. Betul ya, Fia? Ketika kau tampar sebelah kiri, langsung kau misu. Jangan. Wah, jangan. Waktu kau ditabuk tampar, bilang, Tuhan terima kasih untuk berkat. Aku mengasihi. Wow, keren. Keren banget. Jadi kasih agape ini menyangkupkan kita untuk memberi pipi ini. Maksudnya apa? Jangan nanti via keluar, bubu ini bubu, tapuk pipi bubu. Saya mau merasa yang mau kasih Tuhan ini pipi ya, ini bubu. Itu jenengnya gendeng. Maksudnya adalah waktu kamu diperlakukan tidak adil, kau masih bisa mengasihi orang. Waktu engkau diperlakukan tidak semena-mena, engkau masih bisa mengatakan aku mengasihi. Sekali lagi, kasih agape itu berasal dari Allah dan manusia harus melakukan itu. Kasih agape adalah satu cara untuk dapat memenangkan dunia ini, untuk dapat menyelamatkan dunia ini. Bapak Ibu, tanpa kasih maka sia-sialah semua pengorbanan yang kita lakukan. Melalui kasih agape, maka dunia ini melihat akan karya Allah di dalam Yesus Kristus. Karya Allah melalui Kristus Yesus ini. Bahwa kasih harus hidup. Kasih ini harus ada dalam kenyataan. Biarlah saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan di pagi ini boleh terus mengingatkan kita untuk kita boleh hidup di dalam kasih Allah, untuk kita boleh terus hidup dalam perkenanan Tuhan, dan kita boleh hidup mengasihi sesama kita. Karena apa? Karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Sebentar kita akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Kita bersama-sama duduk semeja dengan Dia. Di sini kita kembali merenungkan arti daripada perjamuan kudus ini. Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima anggur dan roti yang sudah diberikan oleh hamba-hamba Tuhan kemarin, mari kita merenungkan akan kebaikan Tuhan. Jikalau kita masih bisa melakukan apapun sampai detik ini, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan, tapi karena Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Sekali lagi, dalam firman Tuhan ini boleh menjadi dasar yang kuat, dasar yang teguh atas hidup kita. Tuhan Yesus baik. Kita berdoa saudara sebelum kita menikmati perjamuan ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Jikalau kami boleh diingatkan oleh firman-Mu, kasih yang sudah Tuhan berikan bagi kami adalah kasih yang sempurna. Ajarkan kami untuk kami terus mengasihi sesama kami sampai Tuhan panggil kami ke rumah-Mu yang kekal. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.